Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Gunastia, mahasiswa Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pekalongan. Kali ini saya akan mempresentasikan analisis kemampuan penalaran dalam menyelesaikan soal sistem persamaan linear dua variabel. Latar belakang penelitian ini, setelah dilakukannya observasi di sekolah, diperoleh hasil pengerjaan siswa sebagaimana pada gambar 1 soal nomor 1 di samping. Dilihat, siswa masih keliru melakukan manipulasi matematika, yaitu seharusnya siswa menjawab hasil akhir yaitu 5 dikali 1024, tetapi siswa menjawab 5 dikali 1024 sama dengan 5120. Untuk soal nomor 2, siswa masih keliru menjawab soal karena di soal diminta untuk mencari 8 suku pertama, tetapi siswa tersebut malah mencari 11 suku pertama sehingga jawabannya salah. Siswa tersebut juga tidak membuat kesimpulan dari jawaban yang sudah ditemukan. Rumusan masalah dari penelitian ini yang pertama, bagaimana analisis kemampuan penalaran dalam menyelesaikan soal sistem persamaan linear dua variabel. Yang kedua, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan penalaran siswa. Kemudian tujuan penelitiannya yaitu yang pertama untuk mengetahui kemampuan penalaran dalam menyelesaikan soal sistem persamaan linear dua variabel. Yang kedua, mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhi kemampuan penalaran siswa. Metode penelitian yang digunakan yaitu yang pertama jenis penelitiannya adalah kualitatif deskriptif. Untuk waktu dan tempat penelitian di SMP Negeri 1 Kedunguni yang terletak di Jalan Raya Capgawen, Kedunguni Timur, Kecamatan Kedunguni, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Penelitian ini dilakukan di semester ganjil 2022-2023. Teknik pengumpulan datanya yang pertama adalah tes tertulis. Peneliti memberikan soal tes uraian kemampuan penalaran pada materi SPLDV atau sistem persamaan linear dua variabel yang sebelumnya tes tersebut sudah melewati uji validitas, indeks kesukaran item, indeks daya pembeda, dan reliabilitas instrumen, interpretasi hasil, kisi-kisi sebelum dan sesudah uji coba. Yang kedua, yaitu wawancara. Wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur adalah wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Subjek yang akan diwawancarai ada 6, yaitu 2 orang mewakili kategori kemampuan penalaran tinggi, 2 orang kemampuan penalaran sedang, dan 2 orang kemampuan penalaran rendah. Selanjutnya yaitu ada dokumentasi. Nah, di sini dokumentasi yang digunakan pada penelitian ini berupa foto hasil jawaban tes tertulis siswa sebagai acuan mendeskripsikan kemampuan penalaran siswa, dan juga ada foto pada saat kegiatan tes dilakukan dan foto saat wawancara. Kemudian ada hasil dan pembahasan. Untuk hasil penelitian berupa hasil tes tertulis dan hasil wawancara yang sudah dilakukan kemudian dikategorikan yaitu kategori kemampuan penalaran tinggi, sedang, dan rendah. Dari data hasil tes kemampuan penalaran di atas, diambil 6 subjek untuk diwawancarai yaitu 2 subjek kemampuan penalaran rendah, 2 subjek kemampuan penalaran sedang, dan 2 subjek kemampuan penalaran tinggi. Oke, untuk pembahasan,
Pada kategori kemampuan penalaran tinggi, subjek R29 dapat mengerjakan soal dengan baik sesuai dengan indikator kemampuan penalaran. Salah satunya di sini adalah responden 29 dapat menyajikan pernyataan ke dalam bentuk gambar dan grafik, juga dapat melakukan manipulasi matematika dengan menyelesaikan soal menggunakan operasi matematis dengan baik. Untuk subjek responden 10 dapat menyajikan pernyataan ke dalam bentuk gambar dan grafik dan dapat mengajukan dugaan dengan menyelesaikan soal menggunakan metode eliminasi dan dapat membedakan antara metode eliminasi dengan substitusi. Namun, responden 10 ini pada indikator nomor 4 hanya dapat menyelesaikan soal dengan langkah-langkah yang benar, tetapi tidak dapat memberikan kesimpulan. Selanjutnya ada kemampuan penalaran sedang. Subjek R12 dapat memahami soal dengan baik dan menyajikan suatu informasi atau soal ke dalam bentuk gambar atau grafik dengan benar. Subjek juga dapat mengajukan dugaan dengan menuliskan operasi hitung apa yang digunakan untuk mengeliminasi dua persamaan tersebut. Tetapi, subjek tidak dapat membedakan metode eliminasi dengan metode substitusi. Nah, sedangkan pada nomor 4B atau indikator nomor 4, subjek dapat menyusun bukti dengan mengerjakan soal dengan langkah-langkah yang benar, sehingga dapat menarik kesimpulan walaupun ada jawaban yang keliru karena subjek tidak teliti. Selanjutnya, untuk subjek R3, dapat menyajikan sebuah informasi ke dalam bentuk gambar, namun tidak dapat menyajikan ke dalam bentuk grafik, karena subjek tidak paham cara menggambar grafiknya. Dan subjek dapat mengajukan dugaan dengan menjawab soal dengan benar, dan pada saat wawancara, subjek mampu menjawab metode dan operasi hitung apa yang digunakan untuk menyelesaikan soal. Kemampuan penalaran rendah. Subjek R8 dapat memahami soal walaupun harus membaca soal berulang-ulang. Subjek juga dapat menyajikan informasi atau soal ke dalam bentuk gambar atau grafik dengan baik. Subjek tidak dapat mengajukan dugaan dengan tidak menjawab soal dengan benar. Subjek juga tidak dapat membedakan antara metode eliminasi dengan metode substitusi. Subjek tidak hanya dapat melakukan manipulasi matematika karena salah menjawab soal. Selanjutnya, subjek R22 dapat menyajikan pernyataan ke dalam bentuk gambar, namun subjek tidak dapat menggambar grafik karena tidak paham cara menggambar grafiknya. Kemudian subjek juga belum dapat menyelesaikan soal dengan metode eliminasi, dan juga dia tidak dapat membedakan antara metode eliminasi dengan metode substitusi. Subjek juga tidak dapat melakukan manipulasi matematika karena tidak paham caranya. Kesimpulan dari artikel ini yaitu ya 1. Subjek yang masuk ke dalam kategori kemampuan penalaran tinggi sudah dapat menyajikan suatu informasi ke dalam bentuk gambar dan grafik, dapat mengajukan dugaan, dapat melakukan manipulasi matematis, dapat menarik kesimpulan dengan menyusun bukti, dapat menarik kesimpulan dan pernyataan, dapat memeriksa kesahihan kebenaran suatu argumen, dan menentukan pola dari gejala matematis. Yang kedua, subjek yang termasuk ke dalam kategori kemampuan penalaran sedang sudah dapat menyajikan informasi ke dalam gambar, dapat mengajukan dugaan, dan dapat melakukan manipulasi matematis dengan baik. Yang ketiga, untuk subjek yang termasuk ke dalam kategori kemampuan penalaran rendah hanya dapat menyajikan suatu informasi ke dalam bentuk gambar. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan penalaran. Yang pertama, siswa tidak mempelajari kembali apa yang sudah diajarkan oleh guru. Yang kedua, siswa masih kesulitan memahami cara menggambar grafik. Siswa tidak mengerti dengan yang dimaksud di soal. Yang ketiga, siswa tidak mengerti memanipulasi operasi matematika. Siswa tidak teliti pada saat mengerjakan soal. Yang keempat, siswa belum memahami materi sehingga kesulitan untuk membuat kesimpulan. Yang kelima, siswa tidak memahami konsep.
Demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.